Orang yang dinobatkan menjadi orang yang paling encer otaknya di dalam menghafal itu Imam Bukhari semenjak kecil, Bu. Yang ketika pada waktu lahir Imam Bukhari itu buta, lalu ibunya menggelar sajadah, sujud dalam sujud panjang dalam tahajud, meminta terus sama Allah, sembuhkan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Itu nama kecilnya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Sampai akhirnya Allah mengembalikan penglihatan putranya ketika pada satu malam ibunya Imam Bukhari berdoa gitu, tertidur di atas sajadah, bermimpi didatangi Nabi Ibrahim. Innallaha qad radda basara ibnik. Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Bangun dari tidur. Bangun, beliau dapetin anaknya sudah mulai melihat. Itu Imam Bukhari. Tapi ibu tahu, banyak di antara kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seorang Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika usianya memasuki 50 tahun, beliau berdiam diri di Nisabur. Nisabur itu merupakan kawasan sekarang daerah Iran hari ini secara geografi. Beliau kena fitnah, Bu, dari beberapa orang yang hasad kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari difitnah dengan penyimpangan. Imam Bukhari difitnah. Ditambah lagi ketika Imam Bukhari mendapatkan tawaran untuk masuk ke pintu istana mengajari anak-anak sultan. Imam Bukhari menolak, saya tidak mau masuk ke pintu istana. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Penguasa Nisabur marah, murka, diusir Imam Bukhari. Diusirlah Imam Bukhari dari Nisabur. Akhirnya beliau melakukan perjalanan pulang ke Bukhara. Bukhara itu di Uzbekistan. Maka beliau ke Bukhara disambut. Tidak lama beliau itu merasakan kegembiraan dan kesyukuran di Bukhara. Penguasa Bukhara mendapatkan surat dari penguasa Nisabur, kamu usir itu Bukhari dari tempatmu kalau kamu masih ingin bekerja sama dengan kita. Dan penguasa Bukhara menuruti penguasa Nisabur. Diusirlah Bukhari. Saat itu juga, Bu, sampai dia meminta izin untuk mengambil beberapa kitabnya, tidak diizinkan. Tidak ada tempat yang dituju oleh beliau kecuali Samarkand. Samarkand itu daerah yang dekat dengan Bukhara. Dia melanjutkan perjalanan ke Samarkand. Ternyata penguasa Samarkand sudah diberitahu sama penguasa Bukhara, tutup bordermu, jangan terima itu Bukhari. Imam Bukhari sedih. Akhirnya beliau berdoa, dunia yang asalnya luas untukku ya Allah, hari ini dunia terasa sempit untukku. Cabutlah nyawaku kalau engkau ridho ya Allah. Tidak lama setelah itu beliau wafat di pinggir jalan. Kenapa Allah uji orang kayak Imam Bukhari? Padahal kitabnya dinobatkan menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Karena Allah nguji orang beriman, supaya orang beriman itu rindu berjumpa dengan Allah setelah kecewa dengan makhluk. Kita ini terkadang diuji oleh Allah, supaya Allah menyelamatkan kita dari racun dunia yang terlalu manis. Takdir buruk Allah hadirkan untuk kita karena Allah ingin menyelamatkan kita dari pesona dunia yang membuat kita terlena dan kita akhirnya mabuk kepayang dengan dunia. Orang kalau sudah mabuk kepayang dengan dunia, Bu, susah dikasih nasihat. Orang kalau sudah mabuk kepayang dengan dunia, dia tidak akan pernah puas. Makanya Allah selamatkan orang-orang beriman itu. Allah berikan takdir buruk kadang-kadang menimpa kepadanya sebagai timbal balik dari kejahatan yang pernah dia lakukan, tapi juga membawa pesan kebaikan. Apa pesan kebaikannya? Supaya dia tidak hidup dengan cinta dan gandrung dengan dunia, dan dia tidak membenci kematian. Itulah kenapa orang yang beriman itu diuji oleh Allah, supaya dia langsung menetapkan kompas hidupnya menuju kepada perjalanan berikutnya. Karena di perjalanan berikutnya itulah tempat sejatinya yang menjadi tempat dia. Apa ujian itu membuat kita lelah? Kalau kita lelah, kita pengen istirahat, dan istirahatnya kita itu ketika wafat.